Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini saya Novita Asti Kartikarini, penyuluh hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, akan mencoba menjelaskan, memaparkan sedikit tentang pembentukan kelompok Kadarkum, Desa Binaan, dan Desa Sadar Hukum. Dasar hukumnya yaitu Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI nomor PHN-HN.03.03 garis datar 73 tahun 2008 tentang pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa sadar hukum. Sebelum kita lanjut, mungkin kita harus memahami dulu pengertian apa itu desa sadar hukum, keluarga sadar hukum, kadarkum binaan, dan desa binaan atau kelurahan binaan. Nah, desa sadar hukum atau kelurahan sadar hukum adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum. Nah, selanjutnya kelurahan sadar hukum disingkat dengan Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Di sini ada yang kita harus garis bawahi bahwa itu berdasarkan dengan keinginan sendiri untuk meningkatkan kesadaran hukum. Berarti Kadarkum ini bukan dengan paksaan. Bukan kita ajak-ajak dengan paksa, ayo kita harus ikut Kadarkum. Bukan, tetapi dengan kemauan sendiri, pemahamannya sendiri, kesadarannya untuk meningkatkan pemahamannya terhadap hukum. Selanjutnya di sini ada disebutkan dengan Kadarkum binaan. Apa itu Kadarkum binaan? Kadarkum binaan adalah Kadarkum yang berperan menggerakkan, membimbing, dan menjadi teladan bagi Kadarkum lainnya. Di sini ada Kadarkum dan ada Kadarkum binaan. Kalau sudah menjadi binaan berarti dia sudah menjadi teladan bagi Kadarkum, kelompok Kadarkum lainnya. Selanjutnya, desa binaan atau kelurahan binaan adalah desa atau kelurahan yang dipilih untuk dibina menjadi desa sadar hukum atau kelurahan sadar hukum. Tujuannya sama tadi, sejalan dengan tujuan pembentukannya itu terciptanya budaya hukum di masyarakat. Karena untuk menjadikan supremasi hukum di negara kita, tentunya kita harus menjadikan nilai budaya hukum itu berperan di dalam masyarakat. Nah, bukan hanya budaya hukum, tentunya harus sejalan dengan unsur-unsur lain seperti substansi hukum itu sendiri, ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaku-pelaku atau struktur hukum itu sendiri, dan yang tidak kalah pentingnya yang menjadi tujuan kita adalah budaya hukum dari masyarakat. Bagaimana akan terlaksananya suatu hukum apabila masyarakat itu tidak menyadari pentingnya atau utility, manfaat bagi mereka hukum itu sendiri. Kalau mereka masa bodoh dan tidak menganggap hukum itu, maka sia-sia sudah. Jadi kita tidak dapat meningkatkan budaya hukum di masyarakat kita. Selanjutnya itulah peran dari penyuluh hukum untuk tetap mengawal dari kelompok-kelompok Kadarkum, desa binaan, desa sadar hukum untuk agar anggota-anggotanya menjadi tetap taat kepada hukum dan patuh secara sadar, bukan karena paksaan. Kegiatan apa saja yang dapat dilakukan dalam kegiatan Kadarkum? Di dalam kegiatan pembinaan Kadarkum dan desa binaan atau kelurahan binaan, seorang penyuluh hukum dapat melakukan kegiatan penyuluhan hukum baik langsung maupun tidak langsung. Penyuluhan hukum secara langsung dapat berupa ceramah, diskusi, simulasi, pameran, dan lain-lain. Sedangkan kalau yang tidak langsung bisa melalui audiovisual dan non-visual, baik itu mau lewat radio. Kalau sekarang yang marak-maraknya melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, itu dapat dilakukan oleh seorang penyuluh hukum dengan membagikan linknya kepada anggota-anggotanya mengenai materi apa yang ingin disampaikan, materi apa yang ingin disampaikan kepada anggotanya. Berdasarkan Perka BPHN nomor PHHN.HN.03.05
garis datar 73 tahun 2008, pembentukan Kadarkum di tingkat pusat ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pembentukan Kadarkum di daerah ditentukan sebagai berikut, yaitu di provinsi dengan keputusan gubernur, di kabupaten kota dengan keputusan bupati atau wali kota, atas usul Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selanjutnya, terdapat perubahan penilaian pembentukan desa kelurahan sadar hukum berdasarkan Surat Edaran Kepala BPHN nomor PHN garis datar 05 garis datar HN titik 04.04 tahun 2017. Di sini di dalam perka ini di dalam surat edaran ini disebutkan kriteria dari penilaian, yaitu dengan penilaian tingkat kesadaran hukum setiap desa meliputi 4 dimensi, yaitu dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan yang keempat dimensi demokrasi dan regulasi. Berbeda dengan yang surat edaran pada tahun 2008. Selanjutnya, yang terakhir, peresmian dan penghargaan terhadap desa kelurahan sadar hukum. Desa kelurahan sadar hukum yang sudah ditetapkan sebagai desa kelurahan sadar hukum diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan persetujuan Gubernur kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk memperoleh penghargaan Anubawa Sasana Desa atau Anubawa Sasana Kelurahan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai Kadarkum dan Desa Kelurahan Sadar Hukum. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.